Selamat pagi, saya Dr. Gia, spesialis penyakit dalam. Kali ini saya akan melakukan skis lab pemeriksaan abdomen. Alat yang kita gunakan dalam skis lab pemeriksaan abdomen adalah stetoskop untuk melakukan pemeriksaan abdomen. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita diharuskan melakukan cuci tangan berdasarkan 6 langkah WHO. Selamat pagi Pak, saya Dr. Gia, dokter jaga di Poli pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Pagi dok, dengan Bapak Dono. Pak Dono nggih. Ya Pak Dono, nun sewu, ada keluhan apa datang ke Poli pagi hari ini? Begini dok, saya kemari keluhan saya itu mata saya menguning dok. Matanya kuning Pak nggih. Sejak kapan Pak matanya kuning? Sejak 5 hari yang lalu dok. 5 hari yang lalu. Di mata saja Pak, atau ada di tempat-tempat lain yang kuning? Yang saya tahu itu di mata sama telapak tangan, juga di kaki dan kulit dok. Pak Dono, kira-kira kronologinya bisa diceritakan Pak? Begini dok, 5 hari yang lalu putih mata saya itu tiba-tiba menguning dok, terus menyebar meluas ke area telapak tangan, terus kaki juga, terus sama kulit juga dok. Ya, Pak Dono, apakah ada mungkin kondisi-kondisi yang kelihatannya jadi tambah kuning, memperberat gitu, atau ada faktor-faktor juga kondisi yang memperingan, jadi kuningnya makin hilang gitu, ada enggak dalam 5 hari ini? Saya rasa tidak ada dok. Tidak ada ya Pak ya? Oke, ada obat-obatan Bapak yang sudah dikonsumsi untuk sebelum ke saya, sebelum periksa? Enggak dok. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, ada keluhan lain Pak mungkin yang bisa Bapak sampaikan? Untuk keluhan lain yang saya rasakan, saya merasa demam tinggi, terus mual dok, terus sama nyeri perut di area perut kanan gitu dok. Ya. Ini bersamaan juga Pak dengan kuningnya ya? Betul dok, bersamaan. Oke. Ada pipisnya gimana Pak? Buang air kecilnya ada masalah enggak ya? Untuk buang air kecilnya itu yang saya lihat itu berwarna teh. Berwarna teh ya? Iya betul. Pekat berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk buang air besarnya gimana Pak? Untuk buang air besarnya itu dempul dok. Jadi warnanya itu seperti pucat gitu dok. Oke. Ya. Keluhan yang Bapak rasakan ini, itu apakah sebelumnya pernah Bapak rasakan? Sebelumnya belum pernah dok. Baru pertama kali berarti Iya, Pak? Baru pertama kali. Oke. Ada riwayat darah tinggi, diabetes, mungkin asma gitu Pak Dono? Tidak ada dok. Tidak ada ya? Ada. Oke. Di keluarga ada yang mengalami keluhan yang sama seperti Pak Dono alami? Di keluarga tidak ada juga dok. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh iya, Pak Dono ini bekerjanya di mana nih Pak? Saya masih mahasiswa dok. Oh mahasiswa. Oh iya. Ini berarti di sini ini kos apa bareng Bapak Ibu di rumah ya? Saya ngekos dekat kampus. Oh ngekos. Oh iya. Kalau di teman-teman kosan ada yang keluhannya sama seperti Bapak ada ya? Dari teman kos ada dok. Oh ada. Ya, sama seperti yang saya keluhkan. Oke. Untuk kebiasaan makannya gimana Pak? Mungkin dalam beberapa minggu ini makannya memang ada yang bareng-bareng dengan yang kemarin dikeluhkan teman Bapak itu? Sempat sih dok, pernah makan bareng-bareng. Terus kadang juga beli di kantin dekat kampus. Oh iya. Kadang di warung, jadi pindah-pindah dok. Oh oke. Pak nun sewu ya Pak ya. Olahraganya biasanya apa Pak? Kalau saya suka futsal sama badminton dok. Oh badminton ya. Merokok mboten? Kalau merokok enggak dok. Enggak ya? Enggak. Oh ya alhamdulillah. Pak mohon maaf ya Pak Dono ya. Dari anamnesis yang kita lakukan, apakah ada mungkin yang ingin disampaikan ke saya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada dok. Tidak ada ya Pak Dono ya. Oke. Jadi gini Pak Dono, setelah ini kita akan lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pertama kita akan melakukan pemeriksaan antropometri. Kita ukur tinggi badan dan berat badan. Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, jadi tekanan darahnya Bapak, nadinya Bapak, frekuensi nafas, kemudian suhunya Bapak kita periksa. Lalu setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan abdomen. Gitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya Pak, walaupun pemeriksaan ini mungkin ada beberapa yang tidak nyaman, tetapi secara umum pemeriksaan ini aman untuk dilakukan. Siap dok. Ya, dari pemeriksaan antropometri kita tadi ya, kita dapatkan tinggi badan Bapak 160 ya, berat badan 60 kg. Kemudian dari pemeriksaan tanda-tanda vitalnya tadi,
kita dapatkan tekanan darahnya Bapak 120/70 mm Hg, kemudian nadi di 98 kali per menit, frekuensi nafasnya 20 kali per menit, kemudian suhunya 38 derajat Celcius Bapak. Pak, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan abdomen nih pagi. Pemeriksaan abdomen terdiri dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Ya, pada pemeriksaan inspeksi abdomen, yang pertama kita lihat bentuk perut, ya, apakah didapatkan bentuk perut yang normal, dalam hal ini dinding perut sejajar dengan dinding dada. Kemudian bentuk perut, ya, dinding perut yang cembung, yang dinding perut lebih tinggi dari dinding dada, ataupun bentuk scapuloid di mana dinding perut lebih rendah dibandingkan dinding dada. Kemudian setelah itu kita bisa melihat apakah terdapat luka pada permukaan perutnya, apakah terdapat luka, kemudian apakah terdapat stria alba, stria ruba, apakah didapatkan beberapa komplikasi penyakit tertentu seperti kita dapatkan adanya venektasi, kita dapatkan adanya caput medusa, kita dapatkan adanya spider navy. Kemudian kita juga melihat apakah kita bisa mendapatkan area umbilikalnya terdapat benjolan, ataukah ada hernia umbilikal, ataukah kita dapatkan beberapa masa atau benjolan yang bisa kita lihat, atau kita bisa minta tolong ke pasien untuk menarik napas lebih panjang Pak. Coba tarik napas panjang, keluarkan, ya. Pada beberapa kasus tertentu kita bisa melihat pergerakan dari massa yang terlihat pada saat tarik napas yang lebih panjang. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan inspeksi tadi, kita bisa melanjutkan untuk menilai atau melihat bagaimana pergerakan dari peristaltiknya dengan cara kita membungkuk, ya, melihat bagaimana situasi dari pergerakan peristaltiknya. Setelah kita melakukan pemeriksaan inspeksi, kita lanjutkan pemeriksaan auskultasi. Kita menggunakan alat stetoskop untuk mendengarkan pertama suara bising usus, yang kedua adalah fluid, ya, atau suara dari arteri, baik aorta abdominalis, arteri renalis maupun arteri iliaka. Nah, yang pertama kita dengarkan bising usus. Kita letakkan, ya, stetoskop diafragma di satu titik saja di area periumbilikal, ya, kita letakkan, kemudian kita diamkan atau kita tunggu selama 15-20 detik untuk kita dengarkan suara bising usus yang bisa kita dengarkan. Selanjutnya kita berlanjut ke mendengarkan suara arteri, ya, bising fluid dari arterinya. Kita disarankan menggunakan bel dibandingkan diafragmanya, ya. Jadi belnya pertama aorta abdominalis, yang berikutnya arteri renalis dextra dan renalis sinistra, ya, berikutnya di arteri iliaka dextra dan iliaka sinistra. Ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan perkusi, kita coba hangatkan tangan kita dahulu agar suhu tangan kita dan perut bisa sama. Pemeriksaan perkusi bertujuan untuk menilai orientasi abdomen atau perut, ya. Jadi kita bisa melihat nanti gambaran abdomen secara umum, kemudian ada tidaknya pembesaran hati, ada tidaknya pembesaran limpa. Jadi kita lakukan pemeriksaan perkusi. Kita mulai dari yang umum dulu, yaitu kita lakukan pemeriksaan perkusi di 9 regio. Yang pertama dari regio hipokondriaka sinistra dextra, ya. Kemudian epigastrik. Kemudian kita lakukan perkusi di hipokondriaka sinistra. Kemudian di lumbal sinistra. Kemudian umbilikal. Kemudian kita lakukan di lumbal dextra. Kita lanjutkan di inguinal dextra, kita lanjutkan di hipogastrik, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan di inguinal dextra. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan perkusi
di seluruh regio. Kita upayakan di seluruh regio. Setelah itu kita lakukan beberapa perkusi tambahan, pemeriksaan perkusi untuk menilai. Yang pertama adalah menilai bagaimana liver span-nya ya. Normalnya kan kita tahu 6 sampai 12 cm. Kita lakukan pemeriksaan dimulai dari SIC 5, 4 atau 5 linea midclavicular dextra atau di bawah puting payudara ya pada laki-laki ya. Nah, kita mulai, kita lanjutkan dari atas. Kita ingin dengar perubahan suara dari sonor menjadi peka. Nah, ini ada perubahan suara sonor menjadi peka. Pak, bisa minta tolong dibantu untuk menjadi penanda ya titiknya ya. Apa? Sini Pak ya. Nah, kita lanjutkan pemeriksaan untuk menentukan liver span-nya bisa dengan dua cara. Pertama, melanjutkan dari yang atas ke bawah ya, atau nanti dari bawah ya ke atas, tapi dari titik sama-sama linea midclavicular dextra. Maaf ya Pak ya. Ya, jadi di sini perubahannya ya. Ya, atau dari bawah ya. Ya, jadi kita dengarkan perubahan dari suara. Di sini adalah timpani ya, dari timpani ya, dari peka ke timpani ya. Nah, kemudian setelah itu kita ukur dengan bantuan Bapak tadi, kita ukur berapa jarak liver span-nya. Normalnya adalah 6 sampai 12. Pada kasus Bapak ini cukup besar ya, jadi melebihi kira-kira, jadi kemungkinan adanya hepatomegali. Nah, normalnya 6 sampai 12. Pemeriksaan berikutnya kita melakukan perkusi lien atau perkusi limpa. Nah, perkusi limpa, pertama kita cari dulu linea axillaris anteriornya. Setelah kita dapat linea axillaris anterior, kita cari SIC, spasium intercosta yang terakhir ya. Nah, kita cari titiknya dulu atau ruang drop ya istilahnya ya. Nah, kemudian kita lakukan perkusi. Nah, setelah itu pasien diminta untuk tarik nafas, kemudian menahan nafas dulu. Jika suaranya tetap sama, yaitu timpani ke timpani, berarti tidak ada pembesaran limpa. Jika nanti ada perubahan suara ya, dari timpani menjadi redup atau peka, berarti nanti kita menduga adanya pembesaran limpa. Kita mulai ya. Pak, coba tarik nafas panjang, tahan, keluarkan. Ya, sama, berarti tidak ada pembesaran limpa. Ya Pak, pada pemeriksaan palpasi abdomen ini apa ya, sebelumnya Bapak silakan untuk menekukkan lututnya dahulu, ditekuk kakinya. Oke, ditekuk ya seperti ini apa ya. Nah, kita mengangkat tangan dahulu ya, supaya suhu tangan dan perutnya kita bisa sama ya, jadi nggak kaget, karena kalau udah kaget biasanya akan mempersulit pemeriksaan abdomen. Ya Pak, kita sudah mengangkat tangan ya Pak ya. Kita mulai melakukan pemeriksaan palpasi ya Pak. Palpasi ringan dan palpasi dalam ya Pak ya, live palpasi dan deep palpasi. Nanti kalau ada nyeri atau rasa tidak nyaman ketika saya lakukan penekanan itu disampaikan saja ya Pak ya. Tapi pada prinsipnya kita memulai dari yang tidak nyeri dahulu ya. Jadi kita jangan langsung melakukan pemeriksaan palpasi ke area yang nyeri, karena itu bisa menimbulkan spasme atau kenceng, ototnya kaku, malah kita mengganggu pemeriksaan selanjutnya. Ya, kita mulai dari pemeriksaan palpasi yang ringannya dulu. Mulai dari hipokondriaka yang dextra, kemudian kita mulai lanjut ke epigastri. Dari yang lumbal kita lanjut ke umbilikal, kemudian lumbal yang dextra, kemudian kita lanjut ke inguinal dextra, kemudian hipokondriaka, kemudian inguinal sinistra. Nah, kita lakukan pemeriksaan terakhir ke yang hipokondriaka yang dextra. Udah nyari Pak? Sakit dok. Oke Pak ya, siap. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ya deep palpasi juga ya. Kita lakukan pemeriksaan yang dalam dengan dua jari, dua tangan ya. Yang dari mulai yang tidak nyeri dahulu ya, dari mulai yang hipokondriaka dextra, maaf ya Pak ya, epigastri, kemudian lumbal dextra, kemudian umbilikal, kemudian
lumbal dextra, mohon maaf tadi lumbal sinistra ya. Kemudian inguinal sinistra, kemudian hipogastri, kemudian inguinal dextra. Nah, yang di area yang kanan tadi ya, kita bisa memintakan pasien juga menarik nafas. Jadi pada saat kondisi pasien itu sebenarnya tidak nyeri, kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk menilai bagaimana permukaannya dari hati, tepi hatinya tumpul atau tajam, ada berbenjol-benjol apa tidak. Nah, kita bisa melakukan perabaan hatinya dimulai pada saat pasien melakukan tarik nafas. Jadi pada pasien tarik nafas panjang, otomatis diafragma akan ke bawah, kemudian hati akan tertekan. Nah, pada saat itu kita melakukan penekanan kepada perut bagian kanan pasien agar kita bisa meraba bagaimana situasi hatinya. Ya, coba Pak, tarik nafas panjang, keluarkan. Ya, lagi Pak, tarik nafas panjang, keluarkan. Lagi tarik nafas panjang, keluarkan. Ya, jadi pada saat pasien melakukan tarik nafas panjang, tangan kita menekan ke area arcus costa dextra untuk menentukan nanti bagaimana permukaan hati, tepi dan sebagainya. Ya, ada juga teknik ya yang meminta pemeriksaannya berdasarkan dari umbilikalnya, dari umbilikal atau dari bawah. Yang tadi saya sampaikan itu yang dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas ya. Atau ada yang dari umbilikal, yaitu dari umbilikal sini bisa ke arah segitiga ini ya, ke arah arcus costa dextra untuk menentukan hepalnya, atau dari umbilikal ke arah bagian processus siphoideus ya untuk menentukan lobus kiri hatinya ya. Nah, setelah pemeriksaan tersebut ya, kita lanjut ke pemeriksaan yang limpa. Untuk melakukan palpasi kepada limpa, kita tahu bahwa pembesaran limpa mengarah ke skapner 1, 2, 3, 4, skapner 4, kemudian skapner 8 ya. Nah, kita lanjutkan pemeriksaannya dari skapner 8-nya dulu. Jadi dari sini. Nah, kita lakukan perabaan untuk menentukan adanya pembesaran limpa atau tidak. Nah, kuncinya dari pembesaran limpa adalah nanti kita cari incisural lienalisnya. Jadi kalau kita nanti melihat adanya pembesaran di area perut kiri atas, kita cari incisural lienalisnya untuk menentukan kira-kira itu pembesarannya dari limpa atau bukan. Setelah pemeriksaan palpasi hati dan limpa, kita bisa melanjutkan pemeriksaan palpasi untuk ginjal. Nah, kita secara umum, maaf Bapak tangannya sedikit, kita melakukan pemeriksaan ginjal. Yang untuk ginjal sebelah kanan kita taruh tangan kita di bagian bawah, Bapak ya. Kemudian Bapak relax saja, santai. Nah, kita biasanya tangan bagian kiri berusaha menekan ke atas, kemudian tangan bagian atas kita menekan ke bawah. Jadi kita mencari bola teman ginjalnya ya. Ada beberapa kasus di mana terdapat hidronefrosis pembengkakan ginjal, nanti kita bisa meraba adanya bola temannya. Jadi ada benjolan yang bisa kita rasakan atau kita raba. Nah, kemudian untuk pemeriksaan ginjal yang kiri kita memang harus berpindah posisi. Jadi satu-satunya pemeriksaan di abdomen yang membuat kita bisa melakukan perubahan posisi adalah pemeriksaan ginjal ini. Bisa dua memang ya secara umum ya, tapi yang diutamakan adalah pemeriksaan dengan kita pindah posisi. Ya, kita lanjutkan untuk yang pemeriksaan ginjal yang kiri ya, sama dengan cara yang tadi, yaitu satu tangan di bawah ya, ditekan ke atas, kemudian yang ini kita lakukan perabaan ginjalnya. Maaf ya Pak ya, sampaikan kalau tidak nyaman ya. Ya, palpasi yang kita lakukan berikutnya untuk menilai atau kita sebut ya palpasi aorta abdominalis ya. Kita bisa menilai dengan dua jari ini untuk menilai palpasi aortanya. Harusnya normalnya dewasa kurang dari 2 cm ya, atau kita menggunakan tangan seperti ini. Ya. Pak, dari hasil pemeriksaan abdomen kita tadi ya Pak ya, kita dapatkan adanya kemungkinan pembesaran hati, kemudian ada nyeri tekan di area hati. Saya memang melakukan lanjut pemeriksaan untuk menilai bagaimana permukaan hatinya, tapi ini sih rata, kemudian tepinya tajam apa tidak, ini sih tepinya tajam, kemudian tidak ada berbenjol-benjol. Jadi ada dugaan ini Bapak, adanya kemungkinan infeksi pada area hati. Bisa sembuh nggak dok? Ya, insya Allah Pak, ini kemungkinan karena ini kita duga bahwa ini adalah penyakit infeksi ya, ada kemungkinan ini bisa sembuh.
Terima kasih dok. Sama-sama Bapak. Demikian Sislab pemeriksaan abdomen dari saya, Dr. Gia, spesialis penyakit dalam. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.